Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran matematika. Dengan belajar matematika, kita bisa mengeksplorasi dunia menggunakan cara yang baru dan menarik, sehingga belajar matematika akan semakin seru dan menyenangkan. Pembelajaran yang kedua ini, kita akan membahas tentang kesebangunan bangun datar. Untuk itu, diharapkan kepada adik-adik agar tetap fokus selama pembelajaran berlangsung. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, adik-adik diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran. 1. Membedakan dua benda yang sebangun melalui gambar bangun datar. 2. Memahami konsep kesebangunan jika diberikan gambar beberapa bangun segi banyak beserta beberapa informasi mengenai panjang sisi atau besar sudutnya. 3. Menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua benda yang sebangun jika diberikan gambar dua bangun yang sebangun. 4. Membuktikan dua segitiga sebangun atau tidak jika diberikan gambar dua segitiga sebangun beserta beberapa informasi mengenai panjang sisi atau besar sudutnya. 5. Menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun jika diberikan gambar dua atau lebih bangun yang sebangun beserta beberapa informasi mengenai panjang sisi atau besar sudutnya. 6. Menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait dengan penerapan konsep kesebangunan bangun datar jika diberikan permasalahan terkait. Adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang kesebangunan bangun datar. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang kekongruenan. Nah, kesebangunan ini berbeda dengan kekongruenan. Nah, apa itu kesebangunan? Dua benda jika dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama. Berbeda dengan kekongruenan, itu ukuran dan bentuknya harus sama. Nah, syarat-syaratnya apa saja? Pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai, bukan sama panjang. Berbeda dengan kekongruenan bangun datar. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar A, itu sebuah foto yang berukuran 3 cm x 2 cm. Dan foto B itu ukurannya 6 cm x 4 cm. Nah, untuk menentukan apakah kedua foto ini sebangun, maka kita lihat syarat-syaratnya. Pertama, sudut yang bersesuaian itu sama besar. Jika kita lihat, kedua foto ini mempunyai bentuk yang sama, yaitu persegi panjang. Nah, sudut-sudut dari setiap persegi panjang itu sama dengan 90 derajat, maka sudah dipastikan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Selanjutnya, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai. Nah, kita lihat perbandingan sisinya, yaitu panjang dari A banding panjang B, yaitu 3:6. Itu kita sederhanakan sehingga menjadi 1:2. Selanjutnya, lebar A kita bandingkan dengan lebar B, itu nilainya 2:4. Jika kita sederhanakan, maka nilainya 1:2. Maka dapat kita katakan bahwa kedua foto ini merupakan bangun yang sebangun. Atau penulisannya dapat kita lihat pada gambar di samping. Nah, selanjutnya kita perhatikan gambar berikut.
Di sini ada dua buah foto lagi, namun ukurannya berbeda dengan foto yang sebelumnya. Nah, seperti yang kita lihat bahwa syarat-syarat dari sebangun itu sudut-sudutnya harus sama besar. Maka sudut-sudut dari foto ini sudah dipastikan sama besar, itu 90 derajat. Selanjutnya kita bandingkan sisi-sisinya. Itu panjang A banding panjang B itu 3/4. Jika kita sederhanakan lagi, itu tidak bisa atau tidak ada bilangan yang bisa membagi kedua bilangan tersebut, bilangan yang sama. Selanjutnya lebar A banding lebar B itu 2/3, 2 banding 3. Dan 2 banding 3 ini juga tidak ada bilangan yang sama yang bisa membagi kedua bilangan tersebut. Maka dapat kita katakan bahwa kedua bangun ini atau foto ini tidak kongruen, atau A tidak kongruen dengan B. Simbolnya dapat kita lihat pada gambar di samping. Nah, di sini karena kita sudah mempelajari tentang kekongruenan dan sekarang kita akan membahas tentang kesebangunan, maka di sini dapat kita bandingkan kongruen dan sebangun. Pertama, pada kekongruenan itu sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Begitu juga dengan sebangun, sudut yang bersesuaian harus sama besar. Selanjutnya, sisi yang pada kongruen, sisi-sisinya harus sama besar. Sedangkan pada kesebangunan itu perbandingan sisi yang bersesuaian harus senilai, tidak sama panjang. Selanjutnya, simbol dari kongruen itu seperti ini, sedangkan simbol dari sebangun itu seperti ini. Dan yang terakhir, pada kongruen itu sudah pasti sebangun, namun sebangun belum tentu kongruen. Untuk lebih memahami lagi tentang konsep dari kesebangunan, maka kita kerjakan contoh soal berikut. Perhatikan gambar dua bangun yang sebangun di bawah ini. Itu ada dua buah bangun. Maka untuk menentukan apakah benda ini atau kedua bangun ini sebangun, maka kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Oke, pertama sisi-sisi yang bersesuaian. Itu sisi PQ bersesuaian dengan EF, ST bersesuaian dengan HI, QR bersesuaian dengan FG, TU bersesuaian dengan IJ, RS bersesuaian dengan GH, UP bersesuaian dengan JE. Sedangkan sudut-sudut yang bersesuaian itu sudut P bersesuaian dengan sudut E, sudut S bersesuaian dengan sudut H, sudut Q bersesuaian dengan sudut F, sudut T bersesuaian dengan sudut I, sudut R bersesuaian dengan sudut G, dan sudut U bersesuaian dengan sudut C. Sehingga kita dapat menentukan bahwa kedua bangun ini sebangun. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Manakah pasangan persegi panjang yang sebangun dari ketiga gambar ini? Nah, pertama, kita tentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Ketiga gambar ini itu tentu karena persegi panjang, maka setiap sudutnya itu besarnya 90 derajat. Sehingga sudut-sudut yang bersesuaian sudah pasti sama besar, yaitu 90 derajat. Selanjutnya, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Di sini ada bangun persegi panjang A1 dan 2. AB banding EF itu sama dengan DC banding HG. Itu nilainya 12 banding 8, sama dengan, jika kita sederhanakan, maka nilainya yaitu 3 banding 2. Selanjutnya, AD banding EH sama dengan bersesuaian dengan BC banding FG. Nilainya 8 banding 6. Itu jika kita sederhanakan nilainya 4 banding 3. Maka diperoleh bahwa perbandingan dari sisi-sisi persegi panjang 1 dan 2 ini tidak sama, maka tidak sebangun. Selanjutnya, persegi panjang 2 dan 3. Kita bandingkan sisi AB dengan JK sama dengan DC banding IL,
itu nilainya 12/4. Jika kita sederhanakan, nilainya sama dengan 3/1. Selanjutnya AD banding JI sama dengan BC banding JKL, itu nilainya 8/3. Jika kita sederhanakan itu tidak bisa karena tidak ada bilangan yang sama yang bisa membagi kedua bilangan tersebut, sehingga persegi panjang 2 dan persegi panjang 3 itu tidak sebangun. Selanjutnya kita bandingkan persegi panjang 1 dan persegi panjang 3. Kita bandingkan sisinya, yaitu sisi EF banding JK sama dengan HG banding IL, itu nilainya 8/4. Jika kita sederhanakan atau ada bilangan yang bisa membagi kedua bilangan tersebut, maka nilainya adalah 2/1. Selanjutnya sisi EH banding JI sama dengan sisi FG banding KL, nilainya 6/3. Maka nilainya jika kita sederhanakan yaitu 2/1. Nah, karena kedua sisi-sisi yang bersesuaian di sini senilai atau sama, maka dapat kita katakan bahwa persegi panjang nomor 2 dan ketiga itu sebangun. Nah, contoh soal yang ketiga, di sini ada 2 buah trapesium. Nah, bangun ABCD dan EFGH sebangun. Tentukan nilai dari X, Y, Z, dan B panjang sisi dari EF, BC, dan HG. Nah, bangun ABCD dan EFGH itu sebangun. Berarti sudut-sudut yang bersesuaian bersama besar dan perbandingan yang bersesuaian itu juga senilai. Sehingga sudut E sama dengan A, sudut F sama dengan sudut B, sudut G sama dengan sudut C, sudut H sama dengan sudut D. Dan sisi-sisi yang bersesuaian yaitu EF banding AB itu bersesuaian dengan FG banding BC sama dengan GH banding CD sama dengan HE banding DA. Selanjutnya kita kerjakan bagian A, itu bangun ABCD dan EFGH itu sebangun dengan sudut-sudut yang bersesuaian seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu sehingga sudut G itu sama dengan sudut C. Maka sudut G itu sama dengan nilai X derajat, sehingga nilai dari X derajat itu 22,6 derajat. Selanjutnya, sudut D sama dengan 180 derajat dikurang sudut C. Maka karena sudut D sama dengan Y derajat, maka 180 derajat dikurang X derajat, dan nilai dari X derajat tadi itu 22,6 derajat. Maka nilai dari sudut Y adalah 180 derajat dikurang 22,6 derajat, yaitu nilainya 157,4 derajat. Selanjutnya sudut H sama dengan sudut D. Karena sudut H sama dengan Z derajat, maka Z derajat itu sama dengan Y derajat, sehingga Z derajat nilainya 157,4 derajat. Jadi nilai dari X derajat sama dengan 22,6 derajat, Y derajat sama dengan 157,4 derajat, dan Z derajat sama dengan 157,4 derajat. Selanjutnya, bagian B, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, pada gambar kita ketahui bahwa HE banding DA itu sama dengan 15/20, dan jika kita sederhanakan maka itu nilainya menjadi 4/3. Sedangkan EF banding AB sama dengan HE banding DA itu sama dengan 3/4. Selanjutnya EF banding 16 sama dengan AB itu tadi nilainya 16 sama dengan 3/4. Maka EF sama dengan 16 kali 3 bagi 4 itu nilainya 12. Selanjutnya panjang BC. Nah, FG per BC sama dengan 3/4. Nah, nilai dari FG tadi itu 20 dan BC belum kita ketahui. Kita
kita tulis 20 per BC sama dengan 3/4, maka BC sama dengan 20 kali 4 dikali 3 sama dengan 80 per 3. Maka BC sama dengan 26 2 per 3 atau 26,6. Selanjutnya, untuk mencari panjang HG, maka kita buat garis bantuan HO. Itu kita tarik garis dari titik H ke O, sehingga FO itu sama dengan EH sama dengan 15 cm. Dan HO sama dengan EF itu 12 cm. Dan OG sama dengan FG kurang FO sama dengan 20 dikurang 15 itu nilainya 5 cm. Nah, untuk menentukan nilai dari sisi miring, maka kita menggunakan teorema Pythagoras. Itu HG sama dengan akar dari HO kuadrat tambah OG kuadrat. HO tadi itu 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2, itu nilainya 144 ditambah 25, maka HG sama dengan akar dari 169. Dan akar dari 169 itu 13 cm. Sehingga panjang HG itu 13 cm. Jadi panjang dari EF tadi itu ada 12 cm, BC 26,6 cm, dan HG itu 13 cm. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang kesebangunan bangun datar, maka silakan kerjakan latihan berikut ini. Nah, setelah kita mempelajari tentang kesebangunan bangun datar, sekarang kita akan membahas tentang kesebangunan dua segitiga. Nah, syarat-syaratnya pertama, perbandingan ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama. Nah, jika kita perhatikan gambar segitiga di samping, maka sisi dari AB, A aksen, B aksen sama bersesuaian dengan AB. Dan sisi B aksen, C aksen bersesuaian dengan BC. Dan sisi A aksen, C aksen bersesuaian dengan sisi AC. Selanjutnya, syarat yang kedua, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Contohnya sudut A bersesuaian dengan sudut A aksen dan sudut B bersesuaian dengan sudut B aksen. Selanjutnya, syarat yang ketiga, yaitu perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Contohnya, kita perhatikan gambar di samping. Itu A aksen, B aksen bersesuaian dengan AB, dan A aksen, C aksen bersesuaian dengan AC. Dan sudutnya yaitu sudut A bersesuaian dengan sudut A aksen. Nah, untuk lebih memahami tentang kekongruenan dua segitiga, maka kita perhatikan contoh soal berikut. Buktikan bahwa segitiga ABC bersesuaian sebangun dengan segitiga ADE. Penyelesaiannya yaitu pada segitiga ABC dan segitiga ADE dapat kita ketahui bahwa sudut ABC dan sama dengan sudut ADE. Karena BC sejajar dengan DE dan sudut ABC sehadap dengan sudut ADE. Selanjutnya, sudut BAC sama dengan sudut DAC. Dan sudut BAC itu sama dengan DAC karena sudut BAC itu dan DAC itu berhimpit. Karena dua pasang sudut yang bersesuaian ini sama besar, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Jadi terbukti bahwa kedua bangun ini sebangun. Contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan panjang sisi DE. Dan bagian B, besar sudut ACB dan sudut ADE. Nah, jika kita perhatikan gambar di samping, kita dapat melihat ada dua bangun dari segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADE. Selanjutnya, kita tentukan panjang dari sisi DE. Nah, AC itu bersesuaian dengan sisi AE, dan BC bersesuaian dengan sudut DE. Sehingga 4/12
sama dengan 5 per DE. DE tadi belum kita ketahui, sehingga DE sama dengan 12 dikali 5 bagi 4 sama dengan 15. Maka nilai dari DE atau panjang DE itu 15 cm. Selanjutnya, panjang sisi besar sudut ACB dan ACD. ACB sama dengan ACD, maka ACB itu sama dengan 45 derajat. Dan sudut ADE itu sama dengan sudut ABC, dan ADE itu sama dengan 70 derajat. Sehingga panjang sisi DE tadi yang sudah kita ketahui itu 15 cm, dan sudut ACB 45 derajat, sudut ADE 70 derajat. Nah, setelah kita mempelajari kekongruenan dua segitiga, untuk lebih memahami lagi, maka silakan kerjakan latihan berikut. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita ikuti tadi, kita dapat membuat beberapa kesimpulan. Pertama, dua benda dikatakan sebangun jika keduanya memiliki bentuk yang sama. Selanjutnya, syarat dari kesebangunan yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Ketiga, kesebangunan dari segitiga. Itu pertama, perbandingan ketiga pasang sisi yang bersesuaian itu sama, dua pasang sudut yang bersesuaian itu sama besar, dan ketiga, perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya juga sama besar. Terima kasih karena sudah mengikuti video pembelajaran dari awal sampai akhir. Semoga adik-adik dapat lebih semangat lagi dalam belajar matematika, khususnya pada materi kesebangunan bangun datar. Sampai di sini saja video pembelajaran kita, Yahoo!